Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Jaya Midado. Baik kawan-kawan semua, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk membahas tentang pelajaran pedagogi. Baik, hari ini saya akan membahas tentang modifikasi olahraga dalam pelajaran PJOK secara pedagogi. Secara nasional, peningkatan kompetensi guru telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas kepedagogikan. Modifikasi secara umum diartikan sebagai usaha untuk mengubah atau menyesuaikan. Namun secara khusus, modifikasi adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan menampilkan suatu hal yang baru, unik, menarik. Modifikasi di sini mengacu kepada suatu penciptaan, penyesuaian, dan penampilan suatu alat, sarana, dan prasarana yang baru, unik, menarik terhadap suatu proses pembelajaran mengajar pendidikan jasmani. Pelaksanaan modifikasi sangat diperlukan bagi setiap guru pendidikan jasmani sebagai salah satu alternatif atau solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam proses pengajaran pendidikan jasmani. Modifikasi merupakan implementasi yang sangat berintegrasi dengan aspek pendidikan lainnya. Lutak dalam Al-Habyaban tahun 2016 menyatakan bahwa modifikasi dalam mata pelajaran pendidikan jasmani diperlukan dengan tujuan agar satu, siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran PJOK. 2, meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam berpartisipasi. 3, siswa dapat melakukan pola gerak secara benar. Pendekatan modifikasi ini dimaksud agar materi yang ada di dalam kurikulum dapat disajikan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik anak. Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan modifikasi dapat digunakan sebagai suatu alternatif dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Dengan melakukan modifikasi, guru penjas akan menyajikan materi pembelajaran yang sesuai, yang sulit menjadi lebih mudah dan disederhanakan tanpa harus takut kehilangan makna dan apa yang harus diberikan. Anak-anak akan lebih leluasa bergerak dalam berbagai situasi dengan kondisi yang dimodifikasi. Kegiatan pembelajaran dalam mempelajari gerak dan olahraga tadi lebih penting daripada hasilnya. Dengan demikian, bagaimanapun guru memilih metode melibatkan anak, berinteraksi dengan murid serta merangsang interaksi murid dengan murid lainnya harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani baik dalam kelas maupun di luar kelas. Modifikasi permainan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dari pembelajaran yang tidak monoton dan membosankan. Melalui modifikasi permainan, guru melakukan perubahan-perubahan merupakan pengembangan yang sesuai dengan karakteristik sekolah serta siswa sebagai peserta didik dalam pembelajaran yang dapat dimodifikasi dalam pembelajaran, terutama dalam permainan antara lain. Peraturan yang dimodifikasi dipermudah dengan peraturan tersebut. Kedua, alat permainan yang menyesuaikan berujuk ke arah permainan sebenarnya. 3, teknik yang digabungkan untuk mempermudah ke arah teknik yang sebenarnya. Waktu permainan yang bisa diperpanjang maupun diperpendek. Dan permainan itu sendiri bisa dimodifikasi. Namun modifikasi tidak terlepas dari makna dan tujuan dari pembelajaran yang sebenarnya. Karena prinsip modifikasi adalah penyederhanaan. Selain itu juga dapat mengembangkan kreativitas guru sebagai tenaga pengajar
agar dapat melaksanakan pengembangan dengan alat yang terbatas, namun tidak menurunkan kualitas dan nilai-nilai tujuan dari pembelajaran yang harus dicapai. Esensi modifikasi adalah menganalisis sekaligus mengembangkan materi pembelajaran dengan cara memperuntukkan dalam bentuk aktivitas belajar yang potensial sehingga dapat melancar serta peserta didik dalam pembelajaran. Cara ini dimaksudkan untuk menuntut, mengarahkan, dan membelajarkan peserta didik yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya kurang terampil menjadi lebih terampil. Pertimbangan menggunakan modifikasi permainan adalah bermacam-macam. 1. Anak-anak belum memiliki kemantapan fisik dan emosional seperti orang dewasa. 2. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan mengurangi cedera kepada anak. 3. Olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat dibandingkan dengan peraturan standar untuk orang dewasa. 4. Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan, kesenangan pada anak-anak dan situasi kompetitif. Aspek analisis modifikasi ini tidak terlepas dari pengetahuan guru tentang tujuan karakteristik, materi, kondisi, lingkungan, dan evaluasinya. Modifikasi pembelajaran dapat dikaitkan pula dengan tujuan pembelajaran. Dari mulai tujuan yang paling rendah sampai dengan tujuan yang paling tinggi. Modifikasi tujuan pembelajaran ini dapat dilakukan dengan cara membagi tujuan pembelajaran ke dalam 3 komponen, yaitu tujuan perluasan, tujuan penghalusan, tujuan penerapan. Baik kawan-kawan semua, dari hal seluruhan itu dapat kita perjelas bahwa dalam pelajaran PJOK, guru olahraga harus bisa memodifikasi yang tidak membuat segala sesuatu menjadi mudah. Demikian pembahasan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.